Jadi hari ini kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi untuk sharing terkait PID diagram. Kemarin tentang angin ya, tentang jalur angin ya. Sekilas aja jalur angin. Sekilas lagi jalur angin ya. Kemarin kita belajar cara baca PNID ya. Intinya kita lihat garis-garisnya, ya kan? Nah, jangan bingung, tapi memang harus kita mau sabar sedikit untuk menelusurin garis-garisnya, kira-kira ini kemana, ini kemana. Kalau lihat langsung begini memang bingung, kok banyak sekali garisnya kan. Tapi kalau kita pelan-pelan menelusurin dari belakang gitu kan, diikutin. Nah ini semuanya ternyata bisa terlihat dari mana jalur awalnya sampai akhirnya. Ini kan misalnya kalau ini dari FD fan, kemudian ini ke atas, masuk air preheater. Air preheater. Preheater itu apa? Bahasa Indonesianya kan pemanas awal ya, pemanasan awal. Jadi udara yang masuk itu dipanasin dulu. Nah, dipanasinnya dari apa nih? Nah, nanti kenapa dia bisa jadi panas di sini? Nah, jadi udara yang sudah mulai agak panas, nah gitu ibaratnya lah ya, baru masuk ke boiler. Boilernya kebagi ada kompartemen 1, kompartemen 2, kompartemen 3. Nah, di sini terjadi pembakaran. Nah, jadi kalau yang masuk ke dalam boiler kita nyebutnya air. Gitu kan, kalau bahasa Inggris di sini istilahnya air, tapi yang keluar dari boiler kita nyebutnya gas. Jadi ini semacam istilah aja, pengistilahan. Nah, jadi kalau misalnya jalur gas ya berarti ibaratnya itu keluarannya boiler. Tapi kalau jalur yang masuk ke dalam boiler kita nyebutnya udara, jalur udara air. Nah, keluar boiler nih melewati superheater, economizer. Nah, tadi karena keluaran boiler kan panas, di sini air preheater, terus ada ESP, di sini dibersihkan kan, ditangkap debu-debunya, kemudian ID fan, keluar chimney. Nah kan gitu. Nah, kalau bisa di pelan-pelan diikuti itu pasti bisa. Untuk semua PNID seperti itu juga Pak. Tapi memang kalau lihat dari luar gini jauh gini kayaknya banyak banget garisnya. Mau mulai dari mana ya? Memang mulai dari mana aja bisa sih. Mau mulai dari sini juga, tapi kita telusurin ke belakang. Oh, ke belakang lagi, ke belakang lagi. Nah ini kayak PA fan, ke belakang lagi. Oh ternyata PA fan itu bagian dari anginnya dari FD fan juga. Nah gitu. Jadi sebenarnya mau mulai dari manapun bisa. Yang penting kita sabar mundur ke belakangnya. Nah ini salah satu kemampuan yang mau nggak mau kita harus miliki ya sebagai teknisi CNI. Nah untuk membaca drawing ini dengan apa ibaratnya ya seksama gitu ya, dengan seksama. Nah ini untuk RN Gespat. PNID drawing ini sudah ada di kontainer ataupun laboratorium CI ya. Jadi nanti print hard copy-nya sudah ada, sudah disediakan. Nanti bisa dicek-cek lagi di map warna biru. Nah, kemudian selanjutnya kita mau lihat sekarang yang water and steam. Tadi kan air and flue gas ya, air and flue gas. Udara masuk boiler dan gas yang keluar. Nah, sekarang water and steam. Berarti water masuk ke boiler, yang keluar steam gitu. Jadi agak ini ya, agak logis kan ya cara penamaannya ya. Nah, ini mulai dari mana nih? Dari kanan bawah juga atau dari mana nih? Nah, ini bisa dari macam-macam nih sebenarnya. Apa namanya? Kita membacanya. Nah, yang jelas kita ikuti aja tanda panah. Misalnya kita mau mulai dari sini juga bisa. Nah, misalnya kita mau mulai dari sini, ini ada tanda panah di sini, ke belakang. Nah, berarti ada sumber air nih dari sini nih. Nah, ini sumber airnya, cuma di sini sayangnya kurang bagusnya nggak dikasih tahu sumbernya dari mana ya, nyambung ke drawing nomor berapa ya. Nah, tapi nggak apa-apa, seenggaknya ini jalur airnya kita tahu ke feed control station. Feed control station itu apa namanya? Kontrol valve yang 3 biji di atas ya, 3 biji di atas. Nah kalau kayak gini kan kita udah kebayang, oh kalau feed control station itu 3 biji di atas, berarti gambar ke bawah ini kira-kira kemana? Oh kayaknya ke BFP gitu. Walaupun ini drawingnya kurang lengkap sebenarnya Pak ya. Ini menurut saya sih ini harusnya ada tunya kemana nih, menuju drawing mana kalau mau lengkap ya. Cuman seenggaknya kita bisa ngebayangin lah, kalau ada gambar yang kayak gini terputus di tengah jalan, kita cari peralatan equipment yang paling kita kenali. Nah, misalnya feed control station. Nah, kita tinggal bisa ngebayangin kan. Nah, itu
apa namanya, kita gabungkan lah pemahaman kita di lapangan dengan kondisi di drawing juga. Nah, jadi di sini sebelum fit control station ternyata di sini ada apa ini Pak? FE kira-kira apa nih? Itu apa kemarin tuh? Flow element ya. Berarti ini ada elemen untuk mengukur flow. Nah, berarti apa biasanya elemen untuk mengukur flow itu? Orifice ya. Ada orifice. Di sini ada orifice. Ini pakainya nozzle ya. Jadi flow element itu macam-macam. Ya. Nah, dia di sini betul tadi disampaikan Kamu Sakit ya, tipe untuk membaca flow itu elemennya itu macam-macam. Ada yang model di kondenser juga, anubar gitu. Ada yang Coriolis, ada yang yang biasa yang turbin misalnya. Nah, ini kebetulan kita pakainya nozzle. Walaupun prinsipnya sebenarnya kalau nozzle sama orifice sama ya. Kita membaca sama anubar sama Coriolis itu kurang lebih sama. Membaca apa? Sensornya apa? Tipe transmitternya yang kita pakai di sini. DP ya. DP transmitter ya, differential pressure ya. Differential pressure. Jadi kalau flow di sini pakai nozzle, pakai orifice, nah itu sensornya differential pressure. Ini maksudnya apa nih? FT101A, FT101B. Berarti apa maksudnya di sini? Nah, ada dua ya. Oh, ini tenang maksudnya sudah paham atau ragu-ragu? Saya pikir ragu-ragu. Ragu-ragu ya. Ya. Berarti satu orifice atau satu nozzle ini dipasangi dua transmitter gitu ya. Kan ini titiknya sama nih. Dia ngambil titiknya sama cuma di cabang kan? Tuh. Di cabangnya. Nah, tapi aktual di lapangan ya cabangnya ya nggak mesti gini banget juga, agak atas bawah geser atau gimana lah. Ini kan sebenarnya balik lagi kemarin kita sampaikan ada yang namanya hookup drawing kan. Hookup drawing mungkin yang dia akan lebih jelas menggambarkan. Ataupun tadi kalau kata Pak Musakin kemarin yang penting kita tahu cara kerja dari sensor itu, prinsipnya. Sehingga kita nggak asal install mana yang harus di atas, mana posisinya harus di bawah, dan terbalik lah. Nah yang kayak gitu-gitu ketika instalasi itu memang digabungkan. Tapi ketika membaca drawing, seenggaknya kita bisa nggak masalah nih tumpuk-tumpuk ini nggak masalah. Malah kalau dalam drawing ini malah menunjukkan bahwasannya antara FT101A sama yang B itu harus membaca titik yang sama. Ini malah mau menegaskan itu. Ini artinya apa? Dia redundant ya. Dia saling membackup karena pembacaannya itu di titik yang sama persis sebenarnya. Nah, itu maksudnya dari gambar PNID. Tapi kalau instalasi di lapangan ya nggak bener-bener apa tipanya dibikin T banget gitu nggak juga, belum tentu gitu, belum tentu ya, bukan ini bukan drawing instalasi teknisnya, tapi ini prosesnya, instalasi secara prosesnya. Jadi secara proses titiknya tuh harus sama. Jadi ada pengalaman saya tes di perusahaan. Jadi yang tes itu dia hanya butuh dari kita pahami, dia hanya yang aneh-aneh kayak sigma berbelit apa maksudnya. Nah itu satu FEA apa maksudnya dengan FE di bawah apa maksudnya. Itu yang jarang saya dapat nanya jalur-jalurnya, nanya simbol-simbol itu tapi mereka belajarnya dia. Jadi situ dia kejadiannya, oh ini ngomong paham. Simpel loh kalau tes seperti ini. Paling ceritanya Pak, ini apa maksudnya? Coba kita lihat ya di sini dia kalau kita nggak tahu pengertiannya kita lihatnya di mana? Legend ya. Jadi kita harus zoom out lagi. Paham kan? Karena bisa jadi memang namanya PNID yang apa ibaratnya sebuah plan bisa jadi banyak sekali instrumentasinya yang mungkin kadang-kadang nggak umum, bisa juga kayak simbol listrik apa ini motor. Kalau ini sih harusnya dia baca semuanya, tapi kalau kayaknya yang simbol per 2 kita nggak aplikasikan di DCS kita deh, coba. Kalau di tempat kita salah satu mati nggak masalah kan? Asli sih Pak. Enggak, yang ini? Ya nggak masalah. Nggak masalah kan? Maksudnya
nggak kayak steam drum. Kalau steam drum itu kan kita milih. Kalau yang BFP fit 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 water ini flow kita nggak milih ya di biasa kita. Salah satu harus pilih. Masa sih coba? Ya, Saya Pak. agak lupa ya kalau yang Kan fit water nanti kita lihat ya. di monitor ini kan jadi perbandingan antara inlet dan outlet. Jadi inletnya si steam itu yang dijaga 3 elemen kan. Jadi harus 3 elemen dia. Ya maksudnya betul. Ya, Tapi jadi dia milih mereka ya itu coba dalam sebentar. keadaan operasi normal. Ketika outlet main steam itu kecil, fit water besar, udah pasti bocor. Jadi ini syarat harus ada. Harus ada. Karena untuk perbandingan kan antara inlet dengan outlet, mereka kan sama flow-nya ini. Kalau hilang, Coba kita cek. kalau hilang dan itu tidak ada masalah, berarti kalibrasi yang salah. Pasti makanya kalau fit water selalu besar terus, dua kemungkinan apakah mereka terlalu banyak buang di sisi boiler atau ada bocor atau kalibrasi yang salah. Makanya ditampilkan di monitor, masuk monitor ini saya tak salah ini, masuk monitor boiler dia. Di RM Gaspard ada. Bukan masuk di ini, bukan masuk Ya, di bukan masuk di BP, boiler ya. masuk di boiler. Motor yang steam. Dipilih Pak, dia kita pilih salah satu untuk ditampilkan. Ada juga yang betul kontrol. Ya, ya memang kalau yang itu. Tapi kalau secara sistem, walaupun tidak dipilih yang salah, cuma tampilan operator yang ini, dia tidak bisa lihat. Coba kita cek ya. Ya. Yang secara logik bener nggak dia pakai per 2 ini kan? Ini ada ini di average kan? Ya. Artinya dia harus baca dua-duanya. Atau sebenarnya kalau ada kerusakan dia ada fasilitas untuk milih A atau B salah satu. Kalau sistem milih sendiri. Nah, coba kita lihat. Kita lihat aja. Tapi itu pernah 1-0 terus kalau kita ingat. Jadi kebetulan dia ditampilkan 0 terus, ya enggak ini. Kalau ingat ada dulu, pernah dulu. Dia nggak pernah kan. Ada satu flow yang 0 terus. Ada lihat. Ini di demo di sini yang goyang-goyang itu yang ini ya. Berarti goyang-goyang juga di sana yang di ruang PPO. Iya. Oh, ini kok nggak full ya? Nggak full ya? Ini sih nggak bisa mencet nih. Nah, itu dia. Iya, ini kan ada fit water nih. Ini yang tadi kita bicarakan. Nah, ini udah benar. Dia ya. Dia bisa milih in 1, in 2 atau average. Karena yang tadi sigma per 2 itu maksudnya sebenarnya dalam kondisi normal dia mintanya average ya. Tuh. Cuman ini sendiri berarti. Ini kayaknya dia set average nih harusnya nih. Tapi kenapa dia ini ya? Dia ngikutin yang nah ini nggak bisa hijau-hijaunya lagi dipencet nih. Diapain dulu ya? Di exit dulu ya. Coba kita. Hah? Oh ya bisa juga ya. Tapi di sini ya. Sama nggak nanti? Coba lihat. Yang ini yang logik ini tapi nggak apa nih. Oh modenya auto nih, cuma kenapa masuknya manual ya? Ini mode kalau 0 sama dengan manual, 1 sama dengan auto. Dia true kan? Ini auto nih. Tapi di sini operator remote request manual. Ya jadi kalau auto tidak yang nilai yang terdekat di sisi. Oh, I see. Iya iya. Apa? Ininya biasanya harusnya ada tampilan auto manualnya di sini nih.
Jadi cuma nggak bisa di sini berarti. Kayaknya tampilannya ini memang nggak seragam ya. Contoh ya, kalau yang mainstream itu tampilannya gini nih, mana ya? Oh, dia masih yang ini juga. Mana? Ini sama ngambil dari komputer berapa ini? Ini komputer engineering station 1 sih. Memang tampilannya nggak yang paling update. Nggak lengkap juga itu. Nggak. Kemarin ada artikan itu itu. Nggak lengkap. Engineering- Kalau ngambil di operator beda lagi tuh. Program itu Engineering nggak seragam satu. karena program itu ngikutin Kawan, kondisi. kadang itu kadang beda. Coba sama ngambil di operator. Ya paling update tuh pasti di operator itu satu. Yang kedua di ruangannya kita yang DCS itu. Ya. Cuma kalau yang ini di ruangannya PPO kan. Kalau nggak disiplin update-nya waktu dari awal setiap ada perubahan di update, nah itu pasti kelewat. Tapi yang penting tuh sebenarnya jangan sampai salah alamat. Kalau kurang update itu sebenarnya cenderung aman. Tapi kalau salah alamat, misalnya kita buka ini kan harusnya ke unit 4 nih. Ini unit 4 toh? Nah, kalau tiba-tiba ini berubah jadi 5, nah itu salah alamat. Atau ini kita pencet di sini kan? Ya, Masuknya unit 5. Nah, itu bahaya itu. Itu kritikal, harus segera diperbaiki. Tapi kalau ini mana shutdown aja. masalahnya nggak mesti shutdown. Ini satu di tempat baca. Ikat dulu. Iya. Tapi kalau sama Oke, ya. nggak gerak-gerak ini. Enggak sama ini Pak. Waktu baru unit 3 sama 4 running, kan kerja ini itu sampai ini ekstra hati-hati dibilang ini jangan kita terlalu percaya Pak. Ngeteskan sering desak tes ini Pak, tes ini. Oh jangan dulu Pak. Kita detailkan dulu karena ini jangan sampai kita kira ini ternyata ini boy. Ya. Masalah pulang kita Pak. Betul. Karena ini makanya hati-hati kalau teman-teman nanti dikasih akses. Ya memang makanya sih itu kalau di atas memang 2-3 kali masa lihat pastikan bau klik karena ya itu Ya. sampai ke tempat yang Kita masuk water and steam ya. aktif wah repot kita. Ini Investigasi gitu kan. Lalai kan namanya. Ya, nah itu apa namanya? Memang waktu dulu mungkin, tapi saya nggak tahu kalau kita cek satu persatu bisa jadi masih ada 1-2 yang salah alamat, bisa jadi. Soalnya kita belum secara benar-benar menyeluruh banget. Tapi sejauh ini sih alhamdulillah belum ada lagi yang ketemu seperti itu ya. Tapi memang benar ketika kita buka klik, ini kan sebenarnya muncul kotak begini nih. Nah sebenarnya kita tinggal baca aja bagian atasnya ini. Sesuai kepalanya itu kemarin kan kita sampaikan ya. Yang kita jadikan acuan untuk unit 345 itu angka pertamanya ini. Nah, Tapi itu jadi acuan. Iya maksudnya Pak, kalau 4 pasti 4. Pasti. Ya. 4 pasti 4 Pak. Yakin. Ya Pak, kalau 4 pasti 4. Itu harus yakin itu. Karena bebas itu 4 logik itu apa kalimat itu mereka yang kayak gitu lain. Oh enggak. Gampang gitu ya. Ya udah. Kalau kayak gitu masih ada yang kayak begitu 4 merintah unit lain, wah itu bubar jalan itu Pak. Nggak ada. Kita nggak tahu lah. Nggak. Kita harus yakin saat ini tidak ada. Kalau di DCS, kan kita buka sesuatu pasti bermasalah, ya kan? Nah jangan sampai kita buka normal di sini, lapangan normal itu perlu kita lihat lagi. Nah, bisa kemungkinan salah kita. Ya. Jadi memang banyak faktor yang harus kita perhatikan. Ya, terutama memang ini yang kepalanya harus 4-4-3-3. Nah, karena kita buka kan, normal ini kenapa di lapangan masalah, kenapa di operator masalah? Nah itu dia. Yang paling aktual memang operator, kalau tidak begitu. Kalau kita kerja tahu, memang paling enak di monitor operator. Kalau di copy diatur semua mas, ada operator masing-masing. Itu sih sudah kalau di engineering station. Kalau engineering station sama operator sudah. Cuman mungkin ini yang di PPO aja yang ada masalah, sama yang di DCS link yang di komputer sebelah itu karena nggak pernah dijamah kan. Nah, cuma prinsipnya kalau kebalik angkanya itu apa namanya, insya Allah nggak ada ya. Kalaupun ada kita belum pernah nemu lagi, nggak pernah ketemu. Tapi intinya kan sebenarnya namanya kita troubleshooting ya kita lihat kan satu persatu kan. Misalnya di lapangan sudah kena switch-nya, tapi kenapa ini masih nggak merah, misalnya masih abu-abu, kan kita tinggal klik, terus kemudian kita telusurin apa namanya
Kalau ini nggak bisa diklik ya. Sebenarnya ini bisa diklik, terus pencet bawah juga. Ini nggak, bawahnya nggak muncul ya. Ntar gimana caranya? Saya pikirkan. Ini ya. Coba yang bawah di bawah. Ini nggak bisa di scroll soalnya nih. Nggak bisa di scroll. Setting. Oh, aku tahu caranya. Kayaknya gini caranya. Oh, sorry. Masuk lagi. Nah, login logout. Nah, memang ini misalnya apa tadi? Contoh ini, kalau ini muncul lah ya. Kita ingin tahu kenapa sih ini tetap abu-abu, padahal di lapangan udah kena switchnya ini segala macam. Siapa tahu ada yang keliru. Ternyata dibuka ini, oh udah benar sih ini unit 4, unit 4. Ya ini bagian dari troubleshooting kita lah. Artinya secara pengalamatan udah benar, secara grafik. Tinggal nanti secara sinyal kita lihat lagi di sini misalnya. Nah, mana limit switch open LSO, LSC, ya. Nanti di sini limit switch open. Oke. Nah, tapi kita sekarang lagi lihat terkait ini ya, PNID ya. Nanti ada waktunya kita masuk ke DCS, kita coba-coba ya menu-menunya ya, yang cukup security 0 bisa gunakan. Dari situ bisa powerful Pak, kita bisa untuk troubleshootingnya. Ya, mungkin pekan depan kali atau nanti di akhir. Nah ini fit control station ya. Tadi ya kita udah tahu di sini ternyata dia dikalkulasi dijumlahin bagi 2 rata-rata auto lah nilainya. Nah, sini ada nih 01 nih. Kita lihat apa nih maksudnya segitiga 01. Kita jangan ragu kalau kita ada simbol-simbol yang membingungkan. Kita cek ya 01 itu apa 01 ya? Cari aja di sini. Itu satu ini Alphen and Dren are one in size unless otherwise specified. Ini bukan. Nah ini 01. Ini 01 juga ya. Oh sama benar itu the Drennya. Ya. Siapa? Kelihatannya sih ini tergantung ya keterangannya ya. Kita ikut aja keterangannya Pak. Jadi nanti angka 1 itu kita cari aja keterangannya apa angka 1 itu. Jadi ini cuma kasih tahu ukurannya 1 in semuanya ya. Iya kita nggak terlalu kalau jadi sana dia. Ya. Intinya sih begini, apa namanya? Dalam drawing itu banyak sekali informasi. Nah, tinggal artinya kita sebagai seorang teknisi, seorang yang teknikal, kita setidaknya cukup kritis melihat informasi-informasi apa saja sehingga nanti kita bisa membedakan apa yang kira-kira ini informasi untuk pekerjaan kita atau untuk pekerjaan orang lain. Nah, nggak apa-apa. Artinya kita lihat ke sini terus nah ini lari ke atas ya. Nah, di sini nanti ada apa? Nah, yang model segitiga, bukan segitiga, apa ibaratnya kayak resistor gini ya. Gerigi-gerigi ini pasti dia sejenis heat exchanger ya. Jadi terjadi pertukaran panas. Nanti kondensor juga kurang lebih lambangnya seperti ini juga. Nah, kalau kayak gini ada pertukaran panas. Artinya apa? Air sebenarnya ini diapain ini? Dipanasin apa didinginin ini? Air yang lewat sini nih apa yang terjadi? Dipanasin ya. Dapat panas dari mana? Bisa jadi libur di sini. Nah, dia ini masuk ke dalam apa ibaratnya ya? Apa istilahnya kalau itu tuh? Outer wall ya. Jadi dia di economizer, dia masuk di economizer-nya. Ini economizer di mana? Di atas atau di bawah? Ini dinding, Pak. Dinding jebol ya. Economizer, bukan water wall. Di atas. Ada di atas ada di bawah, bisa itu. Atas. Nah, spreader juga ada di atas dan di bawah. Kalau ini sih dua-duanya kelihatan Pak, karena economizer 1 dan 2 nih. Ya. Jadi dia kan nyambung terus ya.
Udah Nah. masuk dalam boiler itu. Udah masuk dalam boiler. Buku dalam boiler ini. Jadi dia ini intinya sih kalau seperti ini lambangnya yang di benak kita pertama kali adalah ada pertukaran panas. Nah, tinggal kita berpikirnya kedua adalah dari mana sumber panasnya, ya kan? Apakah medium ini yang memanaskan atau sebaliknya fungsinya? Nah, karena bisa jadi mendinginkan atau memanaskan kan gitu. Nah, tapi kalau kita paham apa itu economizer, apa itu boiler, nah kita paham di sini sebenarnya dipanaskan ya. Nah, ini dipanaskan, kemudian baru nanti akhirnya masuk ke dalam steam drum. Nah, udah masuk dalam steam drum, nanti ya ibaratnya yang kondensasi jadi air, karena ini kan ibaratnya air panas udah uap juga gitu kan, tapi kan masih uap basah lah, bahasanya seperti itu, uap basah. Nah, maka di sini nanti yang terpisahkan, yang dia terkondensasi sebagai air, dia akan terendam di sini. Nah, yang uap kering, ya, itu dia akan ke atas, akan lari di sini. Karena ini bertekanan ya. Nah, dia lari. Nah, ternyata di steam drum nih, oh ini apa lagi ruwet banget ada ini. Ya sabar, kita pelan-pelan lihat-lihat satu-satu kan. Nah, apa ya singkatan MVS itu ya? Ada nggak di sini ya? Ada yang nggak singkatan MVS? Hah? Nanti kita cari kalau nggak ada. Ada MVS. Kalau kita nggak dapat petunjuknya MVS itu apa, kita bisa lihat sensor apa yang ada di sana. Nah, sensor apa nih kira-kira nih? Ada A, B, C, D. Apa nih, Mas Farhan? Sensor apa di sini? Level transmitter ya. Nah, ini akronimnya kepanjangan kependekannya enak ya, level transmitter gitu ya. Nah, ternyata di sini dia pasang level transmitter. Nah, cuman ini karena MVS itu connect ke kemana nih? Ini ngasih indikasi ke kayaknya ini MVS ini sebenarnya dia bukan equipment ya, tapi dia apa? Program ya. Ini programnya. Nah, yang ke equipment mana? Yang titik-titik equipmentnya? Ini ya, jalur ini ya. Ya kan? Mana? Ini level transmitter semua ini. Nah, berarti tiga-tiganya digunakan untuk sebuah program MVS. Cuma saya nggak tahu juga singkatannya ya. Nah, tapi yang di sini kalau kita telusurin semua di sini ya, ini dipakai buat apa aja? Buat drum level control. Nah, ini yang mungkin kita tahu nanti dimasuk ke logic 3 elemen, single elemen gitu ya. Terus kemudian ini level indikator. LR itu apa R ya? LR. Isi program semua Ini program. Sebentar, kita coba. Ada katalognya satu drawing khusus buat legend. Ntar saya tunjukin ya. Dia ada di interlock yang biasanya ada Pak. Ada nih kok legend. Nah, ini kumpulan legend. Ini juga udah tak print nih sebenarnya kumpulan legend ini. Ini dia dijadikan satu semua legend drawing yang tadi kita tumbuhkan. Nanti mungkin kita cari di sini apa? Ada beberapa lembar ini. Ada nggak di sini MSV atau apa tadi? Singkatan. Ini masih mekanikal ini. Ya. Tapi numbering. Equipment code, line symbol, symbol for mechanical item. Legend 2 coba. Ini terbaru ya? Oh enggak. Instrumentation. Nah, letter A itu alarm R itu apa ya? R, record. Oh, record. R itu untuk record. Jadi dia R itu untuk record. Ya. Nah, ini cara baca ini tahu nggak?
Cara baca begini. Gini ya cara bacanya ya. Kalau ada huruf A di simbol-simbol PNID itu, jika huruf A-nya itu di huruf angka pertama, ya huruf pertama di digit yang pertama, di huruf yang pertama, pengertiannya tuh ini. Tapi kalau setelahnya pengertiannya tuh ini. Jadi kayak contohnya yang ada dua pengertian, ini nih huruf E itu kalau dia muncul di huruf pertama artinya voltage. Tapi kalau dia muncul di kedua dia artinya elemen. Kayak tadi FE misalnya kan. FE berarti F-nya kan huruf pertama ya. Berarti kita cari di sini F-nya apa? Flow. E-nya jangan cari di sini lagi, tapi cari di sebelahnya. Elemen. Succeeding tuh selanjutnya. Nah, masih J ini first letter power. Oh, berarti J and Z kemarin kita cari itu ya, JZ ya. Power, Z itu apa Z di huruf kedua? X, Z aksis. Hah? N-nya nggak ada ya. Berarti power position Ada N. Atau junior engineer. Ini kalau kita mau nyambungin power Z aksis, dia pergerakannya Z itu kemana tuh? Di sini kan. Terus di sini ada yang lambang-lambang tadi, ada yang lingkaran garis. Terus satu segitiga. UCP, DSDC, SPLC. Interlock tuh yang ini. LJP. Nggak ada ya MVS ya? Ya nanti kita cari lagi coba itu apa. Kalau penasaran. Cuman yang jelas itu bukan equipment instalasi di lapangan. Itu aja sih. Nah, kalau titik program lah. Kalau kita lihat garis titik. Nah, kalau ada garis titik itu sinyal ya, bukan instalasi ya. Sinyal berarti dia buat instalasi. Kalau tadi MPS itu signal jadi hasil. Apakah memori evolusi? Mungkin sih. Belum tahu, saya juga belum copy. Nah, yang jelas kalau ada titik-titik ini bukan berarti dia ragu-ragu nih gambarnya, tapi dia namanya histogram ini. Ini kan ada sebelah sini dua, sebelah sana ini memang itu aktual dia A itu sendiri, BC itu yang di sisi utara sana ya. Oh iya, betul. Utara. Secara instalasi pun dibuat seperti itu memang. Sudah pasti dia itu. Iya. Nah, oke ya. Baru nanti jadi steam ya, steam habis itu nanti ada hookupnya. Di hookup itu makanya di hookup ada kita pakai kondenser pot. Ya, kondenser pot. Ya. Itu bukan sembarang kita pasang bahwa semuanya kita pasang, itu memang ada di hookup. Ya. Karena itu harus tahu apa fungsinya. Kenapa jadi pasang di load dan nilainya. Ya. Jadi kemarin hookup drawing apa, Mas Victor? Hookup drawing kemarin pengertiannya? Drawing apa tuh? Hookup drawing itu? Nah, instalasi, penempatan gitu, bahasanya sama jenis material. Hookup drawing ya. Jadi kita lihat lagi sekali lagi. Ini sementara yang ada di laptop saya baru yang punyanya WTP soalnya. Nanti saya carikan yang kalau hard copy-nya ada di situ. Cuman nanti kita bawakan aja yang soft copy saya belum dapat. Nah ini hookup. Jadi kalau tadi di PNID itu cuman nunjukin titiknya, ya kan? Titiknya tuh begini. Terus ada simbol-simbol apa misalnya? Misalnya tadi, nah ada simbol-simbol apa ini? Valve ya, valve isolatif seperti ini ya. Nah, ada valve drain apa segala macam. Nah ini kan hanya simbolik dan secara proses saja. Tapi kalau mau instalasi di lapangan gimana? Sama misalnya kita ingin tahu material apa yang digunakan, terus juga susunannya bagaimana, ya kan? Nah itu kita lihatnya nanti di hookup tulisannya. Nah misalnya ini kalau untuk di WTP standarnya dia untuk sebuah pressure gauge komponen-komponen ini harus dipasang. Nah ini ada jenisnya nih, nomor 1 apa sih?
ball valve, ukuran setengah in, NPTF, materialnya apa? SS 3 kali 16. Size-nya, Nah, jumlahnya, 2 kali 4, jumlahnya total ada 8 biji. Nah, ini berarti mungkin ada 8 pressure gauge nih kelihatannya yang ini. Nah, ini kan ada nih keterangannya, tag number-nya tuh untuk apa aja? 103, 104, 501, 502. Oh, 4. Berarti 2 ya. Kali 2, 8 kan? 1, 2, 3, 4. Dipakai di atas sama di bawah. Berarti benar kan? 8. 8 nos. Nos itu maksudnya biji ya? Udah tahu kan? Kalau baca nos gitu maksudnya. bukan new all stock. Bukan new all stock. New old stock? Iya, Mas. Bukan new old stock. Barang baru stok lama maksudnya. Oh. Iya. Ya. Kalau sampai mau bilang ke orang store, aku ini Iya. kalau bahasa biasanya kan biasanya BCS kan bisnis. Jadi, menarik. Mas ini benar ya. Mas ini kan Kalau bahasa kan jumlahnya. Nah, PCS kami di barang ini. Iya. Nanti semua bisa butuh nomor-nomor itu. bergaji. Kalau saya selama bekerja di KPC sih, ya memang kalau yang NOS ini digunakan saya baru ketemu di kontraktor yang dari sini di India ya. Di luar dari India biasanya kita pakainya kalau di KPC paling banyak biasanya each, biasanya malah EA gitu, 8 EA, 2 EA, 3 EA gitu. Each. Tapi banyak juga yang beberapa kontraktor, supplier tuh pakai pieces, PC atau PCS. Nah, pakai item, Pak. Ada juga pakai item, sama item. Kalau saya sih, kalau untuk jumlah quantity, unit sih jarang sih Pak. Biasanya item tuh digunakan untuk di sini Pak. Jadi judul. Ya, Itemnya apa? Itemnya tuh apa? Barangnya apa? Itemnya apa? Jumlahnya apa? Biasanya ini kan tabelnya terbalik ya. Biasanya kalau tabel itu kan keterangannya di atas ya. Tapi nggak apa-apa lah. Misalnya ini item number. Biasanya di sini yang menjelaskan deskripsi material itu item. Terus habis itu KTY quantity gitu. Kurang lebih sih gitu sih. Tapi di bahasa umumnya maksud kita di new all stock barang baru stok lama. Tapi bukan itu. Kalau di dia bisa saya pastikan bukan itu. Mungkin dia singkatan dari numbers atau apa, jadi NOS gitu kan. Mungkin. Ya bisa number of stock, tapi bukan number of stock, numbers atau apa. Tapi kalau kita dapat supplier kode dari India pasti gitu. Ya kalau sejauh ini gitu. Sejak kita kalau ditanya semuanya, apa itu 4 ENOS 4 G? Iya gitu aja. ENOS apa kita tahu. Jadi sempat ini. Kenapa sih unit? Ngerti orang. Kenapa unit, NOS, each itu kadang-kadang penting tuh kenapa? Ada yang bisa ngebayangin nggak? Bisa. Karena kadang-kadang ada beberapa item satuannya itu bukan each, tapi set. Ya. 1 set, 2 set, 3 set, atau satuannya ada yang kalau material bisa volume, bisa juga package. Satu paket ya. Nah, satu package. Nah, sarung tangan satu pair. Nah, satu pair. Nah, sepasang. Jadi memang terkadang tergantung materialnya ya. Tergantung materialnya. Terkadang ada kalau kita memang kalau sensor tuh rata-rata satu biji. Tapi mungkin nanti ada satu sensor yang kita belinya satu set. Artinya mungkin bareng sama chambernya, sama ininya. Nah, itu bisa jadi juga. Nah, itu bedanya. Makanya kalau dalam materialis itu penting sih kalau orang store khususnya ya, sama orang ini yang berhubungan dengan material itu penting ini paham. Nah, ini bedanya hookup. Gimana Pak Andi? Antara hookup sama PNID bisa dapat bedanya ya? Kalau PNID itu menjelaskan apanya PNID ini? Pak, file-filenya Pak. Kalau PNID itu menjelaskan file-filenya. Kalau yang menjelaskan apanya? File-filenya. File-file. Iya, kayak transmitter. Penempatannya. Apa itu penempatannya? Kenapa harus di sini? Itu sebenarnya menjelaskan apa? Sampai ada yang tidak tahu apa itu apa tuanya yang PNID. PNID itu Ya, ada PNID. P-nya apa P-nya? P-nya pipeline. Dari situ aja.
Mana nih, ada dikasih singkatannya nggak di sini? Nggak ada. Kalau di film ini nggak ada. Kalau ini nggak ada. Di nomornya ada, bisa di nomornya ada. Di titelnya ada gitu. Fighting and instrument Ya, diagram. Apanya? Jadi nggak ditulis dia dia. ada PNID, ada PFD, Ya, ada proses function dia. flow diagram. Nah, jadi piping and instrument ya. Nah, jadi ini menjelaskan apa? Kenapa harus dipasang titik itu? Ada kata kuncinya. Kata kuncinya dia menjelaskan apa? Dari P. Pipa. Nah, P, huruf pertama P, apa kira-kira? Menjelaskan P, Pipa Anda. perpipaan. Jalur pipa. Hah? Ya. Ya, jalur pipa atau proses ya. Menjelaskan prosesnya. Jadi kita paham kenapa sensor itu, jadi kata kuncinya proses ya, itu yang harus diingat-ingat ya. Jadi kenapa ini harus dipasang di sini, kenapa nggak boleh dipasang setelah control station? Karena prosesnya harus seperti itu, pembacaan flow harus dipasang di sini. Itu sudah di apa ibaratnya ya. Ya walaupun secara logika sama saja depan sama belakang, itu kan kita kan, tapi kan engineering dia sudah menentukan, dia sudah berpikir kenapa dia pasang feed control station ini kan apa tadi? Control valve ya, control valve kan. Nah, kenapa dia pasang sebelum control valve? Kenapa dia pasang sesudah control valve? Nah, itu ada pertimbangannya. Dan ini kita nggak boleh sembarangan. Jadi kalau makanya ini jadi penting dibaca. Nah kan, kalau logika kan kita bisa aja nanti Pak Zul pasang flow elemen kata kalau konstruksi. Di mana? Di jalur itu feed control station. Nah kan, kalau kita nggak lihat drawing ya terserah kita mau pasang sesudah apa sebelum, bebas. Yang penting satu jalur tuh. Logika kita satu jalur kan katanya. Tapi nggak boleh, kalau QC-nya benar harusnya dia ini tuh udah diperhitungkan. Walaupun kita nggak bisa tahu alasannya, tapi kita sebagai teknisi karena yang kita anggap paling benar saat itu adalah drawing, ya kita ngikutin drawing. Walaupun kita nggak bisa menjelaskan, nah, menurut saya begini. Nah, kalaupun misalnya ada kesalahan di drawing, gimana kira-kira prosesnya? Misalnya drawingnya ada yang nggak masuk akal, ya kan? Tapi kita udah nggak ada konstruksi lagi sih. Kalau misalnya ada drawing yang nggak masuk akal, ini nggak mungkin nih, ini pasti salah dari gambarnya. Nah, kalau dalam konstruksi, ya, pertama kita lapor, ya kan? Sampai nanti ada istilahnya, kalau saya lupa, saya nggak tahu Pak Musakin, kalau dulu ketika drawing dikasih ke kita, itu ada tanda tangan RFC nggak? Ada nggak ya? Kan banyak yang saya ngobrol sama termasuk referensi yang saya permasalahkan kawan HPH sama LPH. Banyak di ruang mereka bilang nggak nyambung ini. Di ruang sama mereka ini. Ya. Cara metode instalasi atau beda titik? Kita lihat ini gimana sisinya. Oh, oke. Ini betul si detailnya. Ada nggak yang gini Pak Mus? Ada nggak yang gini Pak Mus? Kan kalau metode instalasi mungkin saya nggak tahu apakah kan detail seperti itu mekaniknya memang Pak. Kopi Pak. Atau memang salah karena di mereka instalasi. Maksud saya yang gini Pak Mus, yang secara prosesnya itu keliru. Alur prosesnya keliru. Kalau instalasi memang di sini kan nanti banyak yang mungkin ini harusnya pipanya ukurannya segini. Nah, itu instalasi ya. Tapi yang secara flow salah, misalnya contoh aja. Pressure gauge ini harusnya dipasangnya sebelum isolating valve. Nah, atau ada nggak yang kayak gitu ketika konstruksi? Yang ini sebenarnya jadi katakan pressure gauge itu titiknya pindah atau ya, kalau logika pressure itu yang saya dapat setiap jarak 10 meter itu dengan liku-liku itu pasti drop satu bar. Jadi di situ si engineer prosesnya menempatkan gate ini dipasang karena pressure di sini yang harus dideteksi. Kalau kita pasang aja dari itu ya kerja. Cuman kalau flow dicari yang paling padat, makanya dipasang sebelum feed control station. Feed control station nyampaikan si pressure dari JP, jadi harapannya itu padat betul lainnya. Yang mau diukur kan ini ya di pressure flow-nya, makanya dipasang sebelum nah termasuk kalau masang flow paling ideal kalau mendaki di pipa yang mendaki biar ini yang kepadatan airnya yang negatif itu sih yang orang-orang bisnis yang dari negara kita. Tapi kalau kita lihat teknisi nggak sampai ke sana, tambah sedikit ya kita pasang aja.
Nah, nanti menarik ya. Nanti next kita coba cari waktu bahas satu persatu sensor. Nanti terkait bagaimana metode instalasi masing-masing ya. sensor. Nah, kalau Ya. itu metode instalasi, Metode masing-masing teknisnya sensor. tahu. Nah, itu ya cara kerja sensor, kemudian kalau flow meter karakternya gimana, kalau pressure caranya gimana. Cuman kalau kita balik lagi ke pembahasan kita, kalau di PNID itu yang utama itu adalah titik prosesnya. Jangan sampai itu terbalik salah masang, ya kan? Salah masang. Kalau metode instalasi tadi balik lagi kalau metode instalasi nanti kita akan berbicara masalah bagaimana manual book, bagaimana hookup, ya kan? Prinsip kerja, karena ini nggak boleh dipasang terbalik, namanya. Displaynya nih nggak boleh miring, harus lurus misalnya. Kayak di PNID nggak akan dijelasin tuh mana yang nggak boleh terbalik, mana yang nggak boleh terlalu tinggi dengan pipanya, mana yang nggak boleh dipasang di belok-belok, harus dipasang di jalur yang lurus banget. Nah di PNID nggak dijelasin tuh Pak, karena itu nanti masuknya ke metode instalasi. Tapi di PNID ini yang dibahas adalah proses flow-nya. Jadi setelah ini prosesnya apa? Setelah ini proses selanjutnya apa? Habis itu proses selanjutnya apa? Nah itu yang nggak boleh salah. Nah kelihatannya kalau dari sini, nah biasanya di drawing itu nanti ada cap ready for construction ya RFC. Nanti ditandatangani sama apa namanya engineer-nya kah atau leadernya untuk ngasih ke orang lapangan. Nah, kalau misalnya ada kekeliruan, itu biasanya minta diperbarui tanda tangan RFC-nya itu ready for construction. Nah, tapi itu memang praktek lapangan ya. Kadang-kadang RFC-nya menyusul misalnya gitu atau gimana. Itu pun kalau rapi QC-nya, kalau QC-nya nggak rapi ya nggak ada tanda tangan pun yang nah itu kan. Kalau masalah nggak rapi malah nggak ada ya. Contoh Pak, ada contoh bagus. Aduh saya lupa lagi titiknya di mana waktu itu. Ada instrumen yang di PNID ada gambarnya, tapi aktual di lapangan nggak ada gambar, nggak ada instalasinya. Nah, itu DP di mana ya terakhir ya? Saya lupa sih kemarin beberapa kita pasang tuh. Yang dipasang di Spray temperatur ya? Oh iya temperatur. Nah, jadi bisa jadi tuh Pak di drawing ada nih PG, tapi ketika di lapangan masuk spray. Ketika di lapangan spray itu. PG-nya ya, ini kan? 103. 103. Iya. Oh iya, cocok Pak. Ini ya? Ya, setelah 104. Nah, ini contoh bagus. 104. Jadi di sini ada nih, tapi di aktual di lapangan nggak ada. Nah, ini penting buat QC untuk memastikan bener nggak PNID ini sudah diterapkan semuanya di lapangan, kayak gitu. Bisa kemarin itu yang DP suite ya. Yang dari panjang generator ke bawah Kemudian di sini nggak ada itu. Generator ya, generator nanti itu kalau secara logik dia akan memberikan perintah secara auto ke NLP. Oh iya, benar. Itu nggak dipasang itu. Ya kan nutup. Itu nggak dipasang ya? Nggak ada. Kemarin tuh kita logic QNRV itu dari mana ya? Dari ini aja ya, dari ISP aja ya? Enggak, katanya pas DCS aja ya? Menurut Pak Asar kalau ada pressure balik dia akan nutup sendiri, makanya secara aset nggak masuk. Logika loh Bapak. Secara logika nggak masuk. Oh. Kalau saya tanyakan kemarin, cuma Pak Asar bilang katanya setil, begitu ada pressure balik dari generator, bisa otomatis dia nutup sendiri. Dari mana? Dari mana perintahnya? Oh kalau nutup sendiri itu iya, karena dia Ya apa yang perintah dari mana dia dapat signal bahwa ini pressure sudah balik? dari mana dia dapat? Bukan bisa. Saya agak lupa ya. Itu nggak bisa. Nanti kita dulu saya kasih videonya ya. Dulu seingat saya kasih video, saya lupa. Berarti saya lupa. Dalam palet ini kalau saya sih nggak tahu, kecuali kalau ada semacam katup, ada katup ke dalam itu, yang begitu dia kedorong, dia akan olinya akan terbuka. Cuman perlu diingat Pak, perintah oli itu dari si solenoid. Di atas yang 30 konsol. Ini KNP tidak independen. Dia butuh perintah dari solenoid untuk suplai oli.
betul. Jadi Jadi kalau independen mungkin bisa masuk logikanya itu bahwa independen pressure on standby. nah, Ketika ada pressure ya kan gini aja, minggu depan daripada ngawang-ngawang kan, ini kan dugaan kita semua kan, Iya. tapi kita belum ada yang mengupas isiannya Tapi kalau saya QSNRP. pasti perintah dari di pressure suite. Nggak apa-apa. IDP-nya tinggi, kasih perintah saya buka si Nggak apa-apa. Tutup. Bagus itu untuk melatih analytical thinking kita kan, memang seperti Iya. itu. Nah nanti ini saya lupa Pak, saya jujur lupa, dulu tuh saya udah Ingat saya pernah dari penjelasan dari Pak Sentil katanya bila kalau ada pressure balik ya kan. enggak, saya nggak dari Pak Sentil, saya waktu itu saya baca dan lihat ininya, videonya. Jadi Iya. si QC-NRV itu, ini kalau nggak salah ya, nanti saya koreksi kalau salah, dia tuh punya fungsi NRV normal, non return valve normal. Nah, tapi kalau dia di energize, dia punya fungsi QC-nya tuh quick close. Oh iya, quick close NRV. Fungsi quick close-nya itu berfungsi. Quick close, non return valve. Quick close PUC, non return valve. Jadi dia punya fungsi NRV itu normalnya. Tapi kalau kita mau dia quick close, nah dia perlu bantuan dari solenoid. Nah, nanti saya lupa ya, saya nggak bisa jelasin sekarang, saya agak lupa juga karena udah lama waktu itu saya ingat Pak, kita diskusikan kan, ini gimana cara kerjanya ini ya, harusnya kayaknya nggak pernah berfungsi karena kita lihat yang mati sama yang nyala sama aja. Mati ini kayaknya nggak bekerja ini. Kata gubernur perintahnya, sebenarnya gubernur daerah situ. Itu juga limit switch-nya sekarang udah nggak pernah kita cek lagi ya, ada limit switch kan itu? Ada feedback, ada. Karena feedbacknya itu kalau nggak salah kemarin di DCS ngambil dari komennya sini saya dulu ya. Kayaknya dulu itu ngambil dari komennya dulu. Feedback di atas itu hanya komen si solenoid bukan dari palet. Ya itu maksud saya. Dari palet. Betul, harusnya Kalau kan dari palet. palet. Kita masukin nomor-nomornya itu set. Iya. Berapa. Betul. Lihat. Harusnya kan feedback itu ngambil dari limit switch. Ya. Tapi sekarang itu, makanya waktu itu kita ngambil dari komen. Jadi kalau misalnya diperintah open, dia nggak lihat limit switch, pokoknya ya open juga gitu kan. Nah sekarang logikanya ketika di bawah open, mengalami solenoid ya mau open di bawah close. Betul. Ini. Tahu nggak di QSNRV yang mana di? Posisinya yang sebelah mana? Yang di ini lantai access 4,5 dekat dinding apa? Dekat turbin. Oh, Dekat ada oli. dekat mainstream. Ya, Dekat mainstream turbin. Itu kamu tutup terus dari extraction masuk ke daerah terus. Dulu tuh sempat jadi masalah. Sempat jadi masalah karena olinya bocor kan. Ya, terus di mekanik sekarang kalau ini bocor. Iya. Ada. Saya ingat tuh. Nah terus habis itu kita akhirnya ngecek juga di sini. Dulu pernah itu dia sama si mulai kerja di situ, tapi akhirnya saya setengah jadi dilupakan kayaknya. Dia Ya udah tinggal. Itu dirubah di atas musiknya ada bapernya lagi ya. Dekat-dekat itu. Cuma enggak. Sehingga saya dulu saya kalau saya tidak ada mobilitas, sehingga saya tak boleh tes. Dulu pernah aku sama dia kan terakhir diabaikan. Dari kalau udah tinggal aja gitu. Nggak tahu, tinggal tutup lagi. Tidak ada apa-apa. Nanti ya kita sudahi dulu diskusi itunya ya, karena itu kalau jadi gini prinsipnya sebenarnya kita paling gampang tuh gini, simpel dalam hal dunia industri seperti kita ini ya, yang paling ampuh adalah kita lihat manual book, kita lihat cara kerjanya, udah itu udah paling referensi paling pasti, karena ibaratnya di tempat kita nih industri teknologi ya, namanya industri teknologi itu ya, kalau berhubungan dengan peralatan ya kita tinggal membaca mana. Nah kecuali masalah troubleshooting, kalau troubleshooting beda lagi, karena kita bahas proses kan, nah itu memang banyak asumsi beberapa apa namanya. Nah ini kita sudahi dulu yang QSNRV ya. Nah ini ya benar-benar itu salah satu dari instalasi yang belum komplit, nah, termasuk TG103. Nah TG103 ini penting nih, coba lihat ya. Pentingnya di mana nih? Ada yang lihat ini SW027? Coba SW207 ini apa nih? Non return valve ya. Udah tahu semua ya fungsi check valve itu apa ya? Pak Farhan tahu fungsi check valve? Non return valve itu apa fungsinya?
Dan namanya non-return nggak balik lagi gitu. Nggak balik lagi. Jadi ini arahnya kemana ini? Yang nggak boleh balik ke sana yang nggak boleh, ke kiri nggak boleh, apa ke kanan yang nggak boleh? Arah aliran. Arah aliran ya. Ceritanya ini air ya. Ini kan Kemana? semprotan air nih. Kalau katanya nggak boleh balik lagi, nah, maksudnya nggak boleh balik lagi itu yang mana? Yang nggak boleh balik? Tidak boleh berlawanan panahnya. Berarti sini yang nggak boleh. Nah, gimana, Pak? Kalau Pak Andi ke kanan, ini nggak boleh ya? Ini nggak boleh ya. Nah, Ya betul. kan diode, itu diode. Ya, jadi non return valve ya. Nah ini penting sekali. Nah ini contoh nih, contoh yang Memang diode gitu. instalasi yang perlu memperhatikan PNID. TG ini kalau secara garis itu kan bisa saja dipasang di sini, bisa saja dipasang di sini kan? Ya. Ya kan? Ya. Kalau secara lapangan lah, di lapangan, apalagi kita nggak tahu NRV bentuk fisiknya seperti apa di lapangan, kan bisa saja dipasang di sini. Yang penting kan satu garis nih, panjang nih sampai ketemu basic rating, ya kan? Nah ternyata di PNID ditentukan dia dipasangnya harus sebelum. Nah ini yang tadi kenapa PNID itu penting. Ini nggak boleh terbalik-balik nih, karena ini bahas proses nih. Gitu. Nah ini termasuk PG. Nah PG juga harus sebelum ini. Nah, tapi bagaimana dengan antara TG sama PG? TG sama PG ini kita secara umum dulu ya, secara umum drawing ya. TG sama PG ini bisa terbalik nggak masangnya? Bisa, Bisa nggak? bisa. Selain Kalau- satu jalur. Kalau Pak Fauzan bisa. Kalau Pak Victor gimana Pak Victor? Hah? Bisa nggak? Bisa. Kalau Pak Zul gimana Pak Zul? Bisa apa enggak? Satu jalur aja. Satu jalur aja ya. Nah, ini juga satu jalur nih. Masang ini satu jalur juga ini. Tapi kan ada pembatasnya sudah. Oh iya ada pembatas. Ya itu ya. Jadi sebelum ada cabang atau ada pembatas, nah yang perlu diperhatikan cabang dan equipment tambahan. Itu dia masih satu jalur. Sama lah kayak listrik lah, kayak diagram listrik kan. Ya. Ini tuh masih kayak bus, masih satu jalur bersama. Satu bus. Tapi kalau sudah ada cabang, nah jangan dibilang satu jalur lagi ya. Cabang ataupun ada equipment baru. Nah ini kayak gini cabang nih. Ya. Equipment sini sama equipment sebelumnya itu nggak bisa kita anggap satu jalur. Walaupun secara logika kita mungkin masih sama hasilnya, tapi secara PNID itu kita udah menyalahi. Nah itu dulu aja sih. Nah itulah terkait ini ya, apa namanya, PNID apa water and steam ya. Kita nggak bahas detail banget satu persatu, tapi seenggaknya kita pelajari jalurnya. Nah ini teman-teman kalau memang ada waktu, ada ini kan, misalnya masih ada waktu sebelum pulang gitu kan. Nah kalau teman-teman sempat ya coba baca-baca ini gitu kan. Nanti baca-baca HP-nya di rumah. Baca-baca HP nggak apa-apa di kantor, tapi kalau teman-teman mau memanfaatkan waktu, saran saya sih sebaiknya gunakan kesempatan untuk belajar, karena memang banyak sekali di PowerPoint ini hal yang bisa kita pelajari. Jadi manfaatkan waktu. Nanti kalau ketika kita udah istirahat atau di perjalanan, kita bisa maksimalkan untuk refreshing kan. Nah, ini bacanya baca santai aja. Nanti kalau ada yang mau diskusikan, kita diskusikan seperti itu. Kalau C masuk operator itu Hah? paling matang. Wah, Prosesnya. siapa tahu kan nanti. Kalau ada teman-teman tanya operator apa fungsi derater dan sindang dan dia tidak bisa jawab, kalau teman coba ada yang tahu apa fungsi sindang? Karena kan itu misalkan air dengan steam, gitu ya. Jadi kalau ada operator dia bisa jawab, makanya kenapa level sangat perlu tahu level lain, kalau level lain sama pengaruhnya pasti ke temperatur. Ya kan? Bisa lari ke turbin. Jadi air itu bisa masuk ke sana ya. Makanya itu Kenapa level sindram itu harus dikontrol? Ya, Kenapa makanya sih harus level high itu trip kan? Level high trip kan tempat kita kan? masih sanksi teman-teman operator ini termasuk di existing kemarin kan yang lain itu jangan sama Victor sih sama dulu nih karena memang dia bukan operator kan dia tidak bisa bandingkan kotak yang ada di sini kan tidak
ya kan? Kalau hujan, Tapi Oh. hujan harus paham. Makanya aku bilang berarti sistem drum di sana itu level gas tidak pernah dicek. hujan nggak paham, baru itu Ya kan harusnya nggak tahu dia. itu kan Oh, dia disuruh lihat levelnya kan lebih saya suruh di jelas. atas. Saya bingung. bisa melihat angka-angkanya kan. Makanya dulu kok bisa dulu kan malah kan saya mau butuh di bawah berapa alarmnya, berapa ini alarmnya kan berapa tripnya. Jadi Ya. kan mau saya banding-bandingkan. Ternyata alarmnya itu 94. 94 ya. 94. Terus kalau itu 120 sekarang ya? saya kan tapi sekitar 110. Bukan- Bukan 110 sih. Bukan 140 lagi ya? Bukan 140 itu 200 berapa kemarin itu rendah sekali. Jadi 120 sama Alarm itu 90 alarm 120 dari ya. si Hidra step. Hidrostep itu sekitar 94 dia udah alarm. Nah itu saya perkirakan saya hanya itu lamanya muncul air itu kan karena kelihatan di tengah-tengahnya nih. Jadi di sana itu trip sebelum muncul di kotak kedua dari terakhir atau kotak keempat kalau dari atas kita. Ya, ya, ya. Itu sebelum muncul trip. Nah yang sebelumnya itu sekitar hampir lewatilah setengah kalau dia trip kalau yang sebelumnya. Jadi kalau sudah hilang di kotak ke Kalau kotak sekarang kotak tengah keempat itu udah masuk alarm. ya. Terus ke bawah itu ya Kalau sekarang gimana kalau sekarang? Coba ada harus saya kalau sekarang secara kotak ya, lu pastikan aja. Soalnya saya nyatet juga, cuman saya mau pastikan yang 5 kotak saya. 5 kotak. Nah, di sini kan, nah lingkaran gini lah ya. Ya, artinya kita bisa setting sama ini kan. Ya, Kalau sama kalau yang sekarang seperti apa yang sekarang? Dia di level dia kalau dia 50% di sana itu bukan Victor, Pak. 50% itu pasti kelihatan di sini dia. Itu 50% Ya, 50%. nol, Dia nol kilometer. M5H2O. Oke. Ya kan? Nah turun ini pas unit 2 sama 1 sama. Satu sama Sarajwari bikin 0 sama di sini dia. Makanya saya kita sekitar di unit 1 itu normal. Sama kan? Ini kalau logika kita harusnya di sini kan? Kalau logika kita, karena kita kan kalkulasi ini kan jaraknya ini tingginya ini Ya, baru 10 cm, ya kan? Harusnya 0 itu kita bagi 2 kan? ya, 30. Mereka kita apa yang bisa tidak seperti itu. Nah, Ya, ini ya. bisa diskusikan sama ini si Oscar. Ternyata pan ini dia pas ada ini kan ada yang ini ada bola kecil, bola baut ini, Oh, ada yang palang gitu kan? Ya, penutupnya Itu rata dengan ini. Ulang apakah memang itu aja? Ini saya tidak tahu makanya mungkin yang operator aslinya yang harus tahu. Ya. Apakah kan ini bisa kita atur ini? Mau model di sini atau di sini bisa. Ya. Dari sekitar sini bisa kita atur. Tapi sekarang aktornya di sini dia 50%-nya, Pak. Iya, Kalau nah. bikin 0 ini pasti di sini. Saya tidak Iya. tahu, ini kan pasti berefek ke si temperatur. Pasti berefek ke temperatur, Pak. Karena dia konstruksi elevasinya lampu ini itu agak di bawah dikit dari Pasti program. tidak tengah-tengah dia. Oke, jadi lanjut aja bercepat. lanjut Pak. Jadi sebelumnya dia akan trip sekitar sini, Pak, yang sebelum kali coba. Pasti dengan dekat ini dia akan trip ini satu kemana berapa makanya. Itu Ini yang baru apa yang sekarang? Yang lama apa yang sekarang? yang kan kemarin saya teriakin Victor kalau minus 120 terlihat, Ya. ya kan? Jadi itu saya tungguin di perkiraan saya sekitar sini dia, sekitar sini Pak. Karena alarm itu udah lewat ini, udah alarm desi yang udah hilang ini, udah dalam sini dia baru alarm si itu, si Hidrostep, ya Pak, udah hilang di sini. Iya, iya, tengah-tengah lah berarti kan. Ya, Kita nggak tahu di sini mana dia. antara itu. Ya. Itu alarm. Tripnya? Tripnya juga masih dalam sini, Oke. kalau 110. Yang sekarang? Yang sekarang ya Pak. Oke. Sip, berarti masih Sebelumnya di sama. sini terlalu rendah kalau Udah ya. ya. Itu yang kita set apa berarti? Transmitter ya? Transmitter, Pak. Makanya itu Masih pakai merek ya? itu saya butuh karena nanti si hidrostepnya mau tak cabut sama untuk plastiknya ini. Ya si terapi itu kan, apakah memang ujung sticknya sampai di sini? Kalau Hidra stepnya di berapa
LED, LED berapa? LED 2 apa 3 pas alarm? Alarm saya nggak dibawa emang. Iya, berapa kotak? Berapa kotak? Hijau, kotak hijau. Ingat tuh, Kak, Aku yang antara 2 dengan 3. dipatok. Iya. Kalau 3 kotak dari bawah, pasti alarm. Ya. Terus triknya Tiga. Kita nggak tahu dulu. Triknya 2 kotak. Dua dua kotak. Dua. Berarti 2 kotak. Oke. Masih sama. Biasanya. Iya, dia begitu mau masuk 2 kotak kayak tadi. Pokoknya mau masuk kotak kedua, kalau kita di sini Kemarin tuh di yang sini tuh, yang masalah tuh di unit 1 ya. Satu. jadi satu Pak, Unit 1 yang kemarin dilaporkan itu ya. Makanya Ya, sekarang ya. kita pakai transmitter. Bisa sekali nggak tahu. Kalau kita dry di sini, kalau infonya kamu kalau dry di Jambernya itu aktif. Nah, makanya saya khawatir si paletnya itu jangan dry. Air tinggal dalam jamber itu ya udah. Karena ada tekanan dari Ya. atas bawah sehingga dia air nggak ngalir. Jadi, Unit 2 kemarin kami dapatkan karena itu kan ada proses kesana. Jadi dulu tuh kita udah tes tuh beberapa kayaknya Udah waktu 2 sadar bulan. Kita tes buat normal. deh. Ternyata tiba-tiba tersumbang. Nih, ini hasil tesnya nih kemarin. Hydrastep low warning itu di 3 lampu, Ya. angkanya minus 99. Ini pas pengetesan tanggal 19 Oktober ya. Tanggal 19 Oktober. 19 Oktober. Dikasih jadi satu ini. Ini unit 1. Bunyi dikasih bunyi kan yang kemarin. kayak udah set. Horornya. Bunyi. Ada, bunyi. Bunyi. Artinya kalau di ganjal itu kadang kita terlambat lihat. Kami saya di ganjal. Enggak. Bunyi. Oh, Bunyi. di sini. Enggak, ini bunyi. Ini dinormalin semua. Enggak diganjal. Sekarang 94 enggak apa-apa sih. Beda-beda. Enggak apa-apa. Pak 92 sama 94 selisih 5 mm. Kalau DC-nya di 80 Secara- kita masih masuk Rex 80 dia Pak. Ya, Sekitar itu. Nah, ini informasi yang mau saya informasikan ini, Pak. Jadi ketika dulu itu kita tes 3 bar, 3 apa sebutnya ya? 3 kotak itu 99, level glassnya between nomor 3 dan 4 Ya, sama ini. waktu itu. Cuman ini 3 dan 4. Kalau sekarang 2 dan 3 semua ya. 3 3 dan 4 atas lagi. ini kan 3 dan 4 kan kita. 2 dan 3 itu. Ini Hitungnya dari bawah, hitungnya dari bawah. Betul. Nah, ini nanti saya cross check sama yang nyatet dulu ya. Yang dibawa kemana itu dari atas. Nah. Jangan salah itu. Bawah. Dari bawah. Karena tripnya dia between level glass 2 dan 3. Level glass 2 dan 3. Ketika Bentar dulu, dua Mas. Hmm? Ini level glassnya punya hydrastep atau punya sand glass? punya side glass. Saya ingat tuh ada selisih loh dari hydrastep sama sand glass itu Yang jelas lebih yang tinggi punyanya apa sand glass daripada punyanya hydrastep. enggak masalah. Yang jelas ini side glass. Saya tahu Ini side glass. karena enggak pernah kita cek dulu set. Kan ada 2 side glass ini. Ya. Saya- Antara side glass Daerah. kiri sama kanan, gini aja Pak, gini aja. Beda lagi. Berarti kita karena kita ada 2 side glass. Nanti untuk metode pengukuran selanjutnya di PM selanjutnya kita harus record dua-duanya, side glass dua-duanya, kiri sama kanan. Butuh banyak orang. Supaya ya mau apa? Fokus saya jadi erat. Karena erat yang nyetrika kan, itu fokus saya. Kalau saya sih, berbandingan dengan erat. kalau saya nggak gitu Pak. Kalau saya gini, utamanya itu operator pasti side glass, ya nggak? Operator tuh pasti side glass. Karena instrumen itu apa namanya? Kalau misalnya kita mau bicara mana yang paling aktual, Ya. pasti operator percayanya side glass kan? Nah, kalau kita nggak mendokumentasikan yang paling dipercaya oleh operator sama yang paling dipercaya kita kan percaya sama instrumen kita dong, ya kan? Nah, kalau itu nggak didokumentasikan, nah ini yang jadi masalah nanti. Pakai asumsi nanti. Saya itu dulu ngetesnya 2 kotak Mas. Dulu saya beda-beda orang beda asumsi nanti. Nah, cara ngetesnya gimana supaya nggak ribet? Nanti ketika kemarin tuh ngedrain, kalau pingin nggak banyak orang ya minimal tukang fotonya ya pindah posisi. Tapi kalau kita mau lebih banyak orang juga nggak apa-apa. Satu perhatikan side glass kiri, satu lagi perhatikan side kanan. Menurut kita mungkin ribet, tapi kalau menurut saya itu malah penting. Kenapa? Karena operator itu nanti ngelihatnya dia di side glass. Kalaupun nanti katakanlah kita gini temuannya side glass, Karena gini, side glass kiri. juga karena dia kita nggak tahu kalau proses dendam mereka emang nggak tahu. Itu kenapa? Setiap dendam pasti dikasih kamu gini.
Iya. Nggak tahu kamu sisi, pasti yang ujung-ujung di mana apa? Setiap boiler bekerja, dia bergerak. Gerak ya. Nah, Ya, nggak masalah. elevasi pasti naik turun. Nah, iya, itu pasti itu karena dari tubing ke steam drum itu tidak jelas, dia expander aja kan. Makanya dia pasti ada apa? Ya. Titik temu nggak yang tengah ini steam drum pasti miring-miring ya. Nah, jualnya harus pakai dua, berarti benar tuh. Itu kenapa saya pasang dua, kalau orang takut. Dan yang saya kemarin mau kan Safdian. Ya, kalau menurut Safdian ini makan. Safdian yang paling senior sini kan. Iya, iya. Udah. Jadi dalam kapasitas ini kan karena perlu dipakai sekitar ya. Oke. Biasanya normal. Pastikan aja. Ya kalau untuk Jadi ngecek itunya di dalam masih di sekitar sini sih aman. Jadi udah bilang di sini ya. Mikir dia, karena udah habis air nggak ada. Ya udah. ya kalau secara trip masih sesuai nih di antara between bias 2 dan 3. Karena isi interpretasi dari dia karena saya yang ngambil data dari Joko Gawa itu kan. Joko Gawa itu namanya 110 itu kan sekitar pas enggak pasti ini 110 tapi sekitaran itu. Sebelum kan mau aktual, kontroler itu cuma kontroler kemarin yang aslinya kan pasang yang lama. Controller yang mana? Kontroler 501 saya bilang ada yang lama itu, yang lama. Hah? Yang kontroler. Joko Gawa. Itu kan lama. Hah? Kamu udah bilang sama sampean, itu yang baru ada. Cuma blank layarnya merah semua. Terus nggak ganti sama sampean, nggak ada informasi. Apa ya ganti yang punya yang lama sama lagi. Yang lain, iya, bukan. Joko Gawa controller. Oh, yang untuk kontrol. Yang itu kan yang satu kan satu biji aja yang lama. Ya, Dua ini sama semua yang baru semua. Cuma yang baru tuh blank layar merah. Ya. Sampean ya. hilang gara-gara itu ada gantiannya yang lama. Dengan yang terlama dan Nah, kalau yang baru kelihatan betul itu Ya. bisa kita baca grafiknya pun kelihatan. Ya. Cuma yang lama nggak Paling lama umur kenaikan aja dia. Tapi interlocknya kan lewatnya Amelec kan. Yang kasih interlocknya tetap lewat Amelec tuh. tetap Amelec. Iya. Makanya itu yang kita set supaya apa namanya sesuai antara di lapangan sama yang di Cuma kalau yang ini. itu ya nggak kira-kira aja mereka kira-kira karena masih yang model lama yang baru kawan makanya dan kan WLB berapa ya berapa sama apa Oh, pasti sih. Paling tidak mereka maintain level 0%, di 0,0%, 0,0%. Kalau dapat place, paling jadi itu ya nanti untuk steam drum ya itu tadi informasi penting ya. Jadi dari PNID makanya kita pelan-pelan nih. Yang penting kita memang kalau kita mau bahas power plant secara keseluruhan sehari kita nggak akan selesai kan. Makanya kita belajar pelan-pelan tapi terus-menerus. Dari basic awal tadi kan mulai dari bagaimana cara melihat drawing, ya kan? Nah, nanti teman-teman harapannya ini jadi pemicu tadi yang saya sampaikan. Kalau misalnya ada waktu kosong atau ini bisa sambil lihat-lihat drawing atau searching aja di YouTube sama di Google ya. Nah, itu kekuatannya anak muda sekarang kan itu kan. Bedanya kita zaman sekarang itu kan media itu sudah sangat banyak. Jadi kita belajar, nah tinggal seberapa cepat kita bisa ngikutin itu, memanfaatkannya fasilitas yang ada. Nah, itu sih untuk ini ya, equipment ya kayaknya kita sudah cukup untuk hari ini ya. Mungkin nanti next pertemuan kita pekan depan lagi ya. Pekan depan lagi pas kita ketemu satu tim komplit lagi. Nah, nanti silakan kalau misalnya mau ada masukan. Kalau saya sih kita ngebahasnya mulai dari PNID. Nanti silakan Pak kalau ada masukan Pak Omon, Pak Mustaqim, barangkali ada masukan. Pak gimana kalau minggu depan kita bahas ini dulu aja. Ada satu sensor nih menarik nih atau satu sistem yang kemarin masalah misalnya apa? Kita bahas dulu tentang jalurnya dance conveyor nih kemudian atau jalur poppet valve. Ada yang tahu nggak nih cara kerjanya poppet valve? Kenapa sih di situ harus pakai poppet valve? Kenapa nggak pakai solenoid valve biasa? Misalnya kan itu pertanyaan kritis yang mungkin secara awang-awang kan itu cuma ngalirin angin ya, ngalirin angin.
Lah kan kalau ngirit angin bisa juga pakai solenoid valve. Kenapa harus pakai poppet valve? Terus poppet valve sama solenoid valve bedanya apa? Nah itu kan kalau kita kritis mungkin kita akan bertanya-tanya seperti itu kan. Iya. Terus kenapa ada yang model pocket valve-nya kecil besar. Nah ini konstruksinya pocket valve itu ada pair-nya, ada ininya. Nah ini kira-kira gimana nih cara kerjanya? Nah itu bisa juga nanti siapa tahu ada teman-teman usulan. Itu kalaupun teman-teman searching di YouTube itu udah banyak yang menyumbangkan video cara kerja macam-macam itu Pak. Ada tentang dome valve, yang itu juga ada cara kerjanya, rotary, pneumatik, ada yang silinder, cara kerjanya gimana. Kita kan kadang ingin melihat visualisasi dalamnya seperti apa gitu kan, ada gambarnya gitu. Nah itu ya pinter-pinter kita aja memanfaatkan waktu. Nanti kalau ada masukan silakan. Tapi kalau saya nanti ke depan ini kita akan fokus ke membaca PNID sama lihat DCS. Jadi kalau PNID, DCS. Jadi mana PNID-nya, terus kemudian ini DCS-nya. Sampai nanti teman-teman terbiasa menggunakan tadi DCS sama drawing itu. Karena itu powerful kita itu di situ, yang nggak dipunyai oleh dana kutip section lain lah. Itu powerful kita di situ. Yang beda, kita punya DCS, kita punya PNID drawing. DCS itu menyimpan berbagai banyak informasi yang sangat membantu untuk troubleshooting sebenarnya. Gitu. Ada tambahan, Pak Mus? Bang Muhammad, silakan. Cukup. Pak Fauzan ada tambahan, Pak Fauzan? Bagus deh sih karena dia seperti tempatnya. Kita diskusi lah ya. Artinya sharing Pak ya. Pak Momon, Pak Mustaqim pasti banyak pengalaman juga. Teman-teman juga barangkali Mas Andi kan di Freeport gimana ini mau cerita kan. Kalau di jangan sampai udah lupa. di terowongan tuh begini Pak. Misalnya kan kalau instalasi di terowongan tuh harus begini Pak. Kan itu bisa cerita nanti Pak Andi. Jangan ekstrim kan, kan juga ekstrim. Nanti kan bisa cerita kalau pengalamannya juga Pak Fauzan dan Pak Zul. Kalau di plan lain, di misalnya di kontraktor lain begini ya. Nanti kita bisa saling sharing session. Makanya ini istilahnya sharing session ya. Nah ini belum buka tanda tangan lagi. Sambil gitu, tanda tangan Pak. Baik, mungkin itu Bapak-Bapak sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini.